adik-adik Batita, apa kabar semuanya? Iya, Kastri berharap adik-adik semua ada dalam keadaan sehat, semangat, sukacita untuk mengikuti ibadah kita minggu ini. Apa kabar Mama, Papa, Mbak, Suster, semua yang mendampingi adik-adik? Ya adik-adik, sebelum kita memulai, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan begitu mengasihi kami, menyayangi kami. Tuhan menjaga, melindungi kami selalu. Tuhan menyediakan apa yang kami perlukan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami semua sudah siap untuk beribadah. Berkati kami semua ya Tuhan. Ampunkan kami dari dosa yang kami perbuat, agar kami layak senantiasa berdoa dan memohon kepadamu. Terimalah doa kami. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Yuk kita nyanyi bersama-sama lagu Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Iya, sudah senang semua? Sudah gembira? Iya, kita mau nyanyi lagi ya. Kita mau nyanyi dengan lebih semangat. Oke adik-adik, kita lanjutkan. Kita mau bernyanyi lagu King Kong Badannya Besar. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Gajah telinganya besar, tapi aneh matanya sipit. Lebih aneh binatang siput, kemana-mana rumahnya ikut. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Iya, bagus ya adik-adik. Semua pujian, semua lagu sekolah minggu semuanya nyahut. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi bersama lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya,
Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi ya adik-adik, boleh pakai gerakan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Iya. Oke adik-adik, sekarang kita dengarkan firman Tuhan. Silahkan kakak. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Nah, udah kerasa ya ketemu lagi di hari Minggu bersama Kak Evi. Senang sekali Kak Evi bisa melayani adik-adik bersama Mama dan Papa di kebaktian hari Minggu ini. Nah adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi bergembira. Sekarang kita bersama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sekarang boleh duduk yang manis, duduk yang rapi. Kita mau bersatu di dalam doa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi ya Allah, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, karena pagi hari ini Tuhan kami masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk mengikuti kebaktian online di rumah saja. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan selama seminggu kemarin ke keluarga kami, kepada Papa dan Mama kami. Terima kasih untuk setiap rezeki yang dapat kami nikmati. Di atas segalanya Tuhan, ampunkan segala dosa yang telah kami perbuat. Tuhan Yesus, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kami mau duduk yang manis, Tuhan yang berbicara, yang berkata-kata dalam kebaktian minggu kami ini. Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Mama dan Papa, nah sekarang Kak Evi mau bacain ya bahan Alkitab kita untuk minggu ini. Diambil dari Matius 27 ayat 27 sampai 31. Nanti Mama dan Papa bisa baca ulang di rumah buat adik-adik ya. Sekarang Kak Evi bacakan untuk adik-adik semua. Matius 27 ayat 27 sampai 31. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Adik-adik, tema kita minggu ini adalah Yesus diolok. Adik-adik Batita mungkin belum paham atau mengerti apa arti kata olok. Nah, kayak dipermudah ya, diolok itu sama juga dengan dihina, diejek. Jadi Tuhan Yesus pernah juga dihina, diejek. Nah, jadi mau tahu kan ceritanya bagaimana Yesus mengalami penghinaan, pengejekan. Nah, adik-adik, kita kembali lagi kepada cerita minggu lalu. Minggu lalu diceritakan kan kalau Tuhan Yesus sudah ditangkap oleh tentara Romawi.
Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus sudah ditangkap, Tuhan Yesus mendapat perlakuan yang tidak baik, perlakuan yang menghina Tuhan Yesus, mengejek Tuhan Yesus. Nah, adik-adik apa aja ya penghinaan buat Tuhan Yesus ya ketika Tuhan Yesus ditangkap. Nah, ketika Tuhan Yesus ditangkap adik-adik, baju Tuhan Yesus dibuka, diganti dengan jubah ungu. Nah, adik-adik, jubah ungu itu biasanya dipakai oleh seorang raja. Nah, Tuhan Yesus dikasih jubah ungu itu artinya penghinaan. Tuhan Yesus diejek, dibilangin raja yang tidak mempunyai kekuasaan. Nah, kalau raja itu di kepala dikasih mahkota. Tuhan Yesus juga dikasih mahkota, tapi mahkota duri. Adik bisa bayangkan ya, kepala kalau dikasih duri sakitnya kayak apa. Nah, seperti itu juga yang dialami oleh Tuhan Yesus. Kepala Tuhan Yesus dikasih mahkota berduri. Itu merupakan penghinaan, pengejekan yang diberikan kepada Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, adik-adik, setelah Tuhan Yesus diganti bajunya dengan jubah ungu, kepalanya dikasih mahkota berduri, ternyata masih banyak penyiksaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Nah, tentara Romawi mulai memukul Tuhan Yesus, mulai menghina Tuhan Yesus, mulai meludahi Tuhan Yesus, memukuli badannya sampai luka-luka. Nah, kalau adik-adik Batita, Mama dan Papa setiap tahun menonton film ketika Tuhan Yesus disiksa, pasti melihat ya bagaimana Tuhan Yesus disiksa. Badannya sampai luka-luka, dari ujung kepala sampai ujung kaki disiksa, dipukul, dipecut. Begitu banyak penyiksaan yang dialami oleh Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, tapi tidak sekalipun Tuhan Yesus membalas. Tuhan Yesus tetap patuh pada perintah Allah. Nah, adik-adik, kita mau belajar ya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja mengalami penderitaan, mengalami penyiksaan. Mungkin kita sebagai orang biasa, gak kuat ya badan kita ya. Semua disiksa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Semua sampai luka-luka, adik-adik. Penyiksaan tidak sedikit, tidak hanya jatuh, luka sedikit satu. Tapi semua sekujur tubuh Tuhan Yesus itu banyak luka-lukanya. Dari dicambuk, dipukulin dengan duri-duri tajam. Tuhan Yesus tetap setia kepada perintah Allah. Dia tidak ada melawan sama sekali. Setelah mengalami penderitaan yang begitu banyak, ternyata belum selesai adik-adik. Tuhan Yesus harus membawa salibnya ke bukit Golgota. Adik-adik bisa lihat ya, nanti tuh salibnya sangat besar. Ketika badan Tuhan Yesus sudah luka-luka, dipukul, dicambuk, Tuhan Yesus harus membawa salibnya sendiri ke bukit Golgota. Adik-adik bisa kita bayangkan ya, bagaimana Tuhan Yesus mengalami penderitaan yang begitu berat. Begitu sakit, badannya sakit, dia harus membawa salib yang begitu berat di punggungnya. Membawa jalan, adik-adik, jalannya tidak hanya sedikit, tidak hanya sebentar jalannya, tapi jalan yang jauh ke atas bukit Golgota. Nah, adik-adik, dari penderitaan Tuhan Yesus ini kita belajar bahwa mengikut Tuhan Yesus itu kita harus menderita. Kita pasti akan mengalami penderitaan. Mungkin adik-adik mengalami pengejekan, penghinaan oleh teman-teman. Nah, adik-adik, Kak Evi mau mengajarkan nih adik-adik supaya tidak membalas penghinaan ataupun pengejekan yang adik-adik terima. Nah, tapi adik-adik juga harus berpikir positif. Jadi tidak selamanya kalau kita diejek langsung kita merasa sedih. Kita kalaupun diejek harus tetap bersukacita, tetap harus semangat. Jadi pengejekan teman-teman itu bukan berasal dari Tuhan. Kita harus berpikir positif. Jadi jangan sedikit diejek langsung nangis. Tetap harus ceria, harus semangat, tidak terpengaruh oleh omongan yang tidak baik. Jadi kalau teman-teman ngejek pun kita bilang tidak apa-apa. Nah, tetap semangat, tetap gembira. Jadi tidak ada yang namanya langsung diejek sedih ya, atau enggak melawan, atau enggak balik mengejek atau menghina. Nah, adik-adik anak Tuhan tidak boleh balik mengejek ataupun menghina. Tetapi adik-adik harus berpikir positif. Walaupun diejek, dihina, aku ini berharga di mata Tuhan. Aku ini anak Tuhan yang hebat. Aku ini anak Tuhan yang baik.
Jadi kalaupun dihina diejek, kita tidak kecil hati, harus tetap semangat. Saya anak berharga di mata Tuhan. Anak yang berharga di mata Tuhan pasti jadi anak yang pintar dan sukses. Nah, jadi hinaan ataupun ejekan dari sekeliling kita tidak mempengaruhi kita. Karena Tuhan Yesus pun dihina, diejek, dipukul, tapi tidak mempengaruhi Tuhan Yesus untuk berubah atau nggak berpaling daripada perintah Allah. Dia tetap setia kepada Allah. Begitu juga kita, walaupun kita baru diejek sedikit, langsung marah kepada Tuhan, tidak mau gereja lagi. Nah, tidak begitu. Mungkin di dunia ini banyak sekali penghinaan dan pengejekan yang kita terima, tapi kita harus berpikir positif bahwa Tuhan sayang sama saya anak Tuhan yang hebat. Jadi tidak langsung down, tidak langsung sakit hati ya. Karena itu adik-adik, kita mau meneladani Tuhan Yesus yang mengasihi kapan saja dan di mana saja. Mengasihi tidak hanya saat kita senang saja, dipuji saja, tetapi ketika kita juga dihina atau diejek. Nah adik-adik, untuk belajar seperti Tuhan Yesus, meneladani Tuhan Yesus, jangan lupa kita juga harus rajin berdoa, minta bantuan Tuhan Yesus, penguatan Tuhan Yesus agar bisa meneladani seperti Tuhan Yesus. Nah adik-adik, Kak Evi sekarang punya satu buah film kartun. Nah bagaimana penyiksaan ataupun penghinaan yang dialami Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mau disalib. Nah adik-adik bisa sama-sama menonton bersama Mama dan Papa ya. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan Raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" namun mereka makin keras berteriak. "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Adik-adik, kita mau sudahi kebaktian kita ya. Yuk, sekarang sama-sama duduk yang manis, duduk yang rapi. Kita mau bersatu di dalam doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan kami bisa melihat, kami bisa belajar bagaimana penderitaan yang Tuhan Yesus alami.
bagaimana penghinaan, ejekan yang Tuhan Yesus terima. Tuhan Yesus, kami melihat sendiri Tuhan Yesus mengalami penghinaan, pengejekan. Tapi Tuhan Yesus tidak membalas, Tuhan Yesus tetap setia kepada perintah Allah. Tuhan Yesus sebagai anak-anak-Mu yang masih kecil, sebagai murid Tuhan Yesus yang setia dan sayang kepada Tuhan, kami mau belajar meneladani seperti Tuhan Yesus. Tidak marah kalau diejek, tidak sedih kalau diejek, dan tidak cepat putus asa kalau diejek. Kami tetap mau seperti Tuhan Yesus, tidak membalas ejekan-ejekan orang di sekeliling kami. Tuhan Yesus, Tuhan yang kuatkan kami dan mampukan kami. Kami berdoa Tuhan untuk hari-hari kami Tuhan, lepas hari Tuhan. Tuhan Yesus yang selalu melindungi dan menjaga kami, keluarga kami, orang tua kami, mama dan papa. Tuhan yang selalu memberkati kami dan keluarga kami dan memberikan rezeki kepada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kebaktian minggu ini. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang minggu ini tidak dapat mengikuti kebaktian online bersama kami. Dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, ataupun mereka sedang sakit, kiranya Tuhan yang menjamah mereka sehingga mereka dapat sembuh dan dapat bersuka cita lagi bersama kami mengikuti kebaktian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mau bernyanyi bersama-sama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu.
sesuai dengan rencanamu. Baik adik-adik, kita tutup ibadah kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami semua sudah bergembira, mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kami sudah bernyanyi bergembira bersama-sama. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati semua adik-adik Batita yang selalu rajin mengikuti ibadah walaupun hanya bisa melalui online. Tuhan Yesus, berikan selalu kesehatan kepada adik-adik kami, agar adik-adik kami selalu gembira bersuka cita. Juga untuk kedua orang tua, untuk Mbak Suster yang selalu mendampingi di rumah. Tuhan Yesus, ampunkan kami dari dosa yang kami perbuat, agar kami layak disebut sebagai anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Oke adik-adik, terima kasih sudah mengikuti ibadah dengan gembira, dengan sukacita. Sampai bertemu pada minggu yang akan datang. Dadah!